Oke Kakak, kita mulai saja pertemuan kali ini. Yang izin mohon izin kepada Kakak, sebelum mulai pertemuan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Izin mungkin doa. Ada yang mau memimpin berdoa Kakak? Kita mulai berdoa dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Kak Maulana, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Made Wardana. Kita mulai saja hari ini. Apa suara yang masih putus-putus Kakak? Kalau Aman, aman, aman. aman Kak. Aman, Iya. Kak. Iya. Kalau begitu izin Kakak, kita share screen yang lanjut screen. Screen. Ajang yang Kuningan, ajang penampahan Kuningan. Kak, selamat malam. Hari ini kita hanya 45 menit, jadi jam target jam 8.15. Kakak, hari ini kita 1 jam pelajaran, yaitu merefleksikan refleksi. Jadi refleksi itu kan sudah dibahas Kakak ya. Di paling awal materi 1, yang paling awal itu adalah berpikir reflektif. Nah, sekarang kakak-kakak setiap mungkin kakak sudah menyadarinya bahwa setiap selesai satu pembahasan modul itu kakak-kakak ada tugas. Tugasnya refleksi. Kakak ya. Nah, tugasnya adalah refleksi. Mungkin kemarin 1.2 saja yang ada 2 tugas. Selain refleksi, itu ada tugas memetakan aset. Nah, yang memetakan aset itu kalau tidak salah tanggal 19 Oktober. Ya, itu kalau bisa 9 atau 19. Itu kalau bisa dikerjakan sudah selesai itu setelah ini kebalik 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 mengumpulkan. Nah, jadi jika kakak sadari kita setiap akhir modul ada tugasnya adalah refleksi. Nah, berpikir reflektif inilah yang dituntut ya Kak. Di tujuan pembelajaran kali ini kita sudah sepakati kata kelasnya. Tujuan pembelajaran kita 1 jam pelajaran hari ini adalah bagaimana memfasilitasi kakak-kakak agar mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi itu di kakak. Nah, kakak ini tujuan khususnya dia memahami pentingnya refleksi dan mengimplementasikan refleksi menggunakan tujuan pembelajaran kedua ini kakak akan praktekkan di pelajaran. Nah, kakak pada sesi ini kakak akan menganalisis refleksi yang sudah dilakukan. Agenda kita ada 2, kakak analisis tulisan refleksi, nanti lihat dan bagaimana hasil analisisnya. Kita berbagi. Nah, saat ini silahkan kakak-kakak kita langsung saja sebelum mulai, kira-kira ada pertanyaan kakak aman?
kakak semua? Apakah kakak eh, kondisi sehat? Yang belum hadir di Ramadan yang belum hadir lagi dua orang. Eh, Coba sebelum masuk ke refleksi, mungkin coba yang cek bahagia sudah, yang sudah Ardi sudah. Kita absen ulang Kak, Kak Komais, kita absen ulang. Kita ulang dari absen. Kak Budi sudah, semangat Kak Budi sedang di kemudian Kak KDI Rawan sudah, Kak Wiriko sudah, Kak Budi sudah, Wardana sudah, Kak Budi sudah, Mas Tike, Kak Poni, Kak Kendra, Kak Agus semua, Kak Gung Gede Arte ya sebelumnya. Sekarang kira lagi satu. Kak Komang, Kak Agus Triana. Kak Alit, Kak. Oh, Kak Alif, Alif. Kemudian lagi satu, berarti Kak Agus Triana. Ya, di tiga yang belum. Mohon dibantu kakak jika ada waktu atau yang bisa menyampaikan secara pribadi, tolong disampaikan agar segera berjalan. Baik kakak-kakak yang izin share Padlet kakak kami, share Padlet. Jika kakak tolong isi. Oke. Jadi saya share Padletnya di kolom chat dan di grup. Kakak silakan dibuka Padletnya yang saya kirim ya. Silakan dibuka Padletnya. Di sana ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Nah, silakan kakak cara menjawabnya. Sebelum jawab, kemarin kan klik tambah nih. Nah, sekarang cara menjawabnya bukan di sini kakak, di bawah sini. Ada komen gitu nih kakak. Add comment. Nah, di sini kakak add comment. Kemudian kakak tulis saja langsung komen. Kakak komen apa, terus langsung kirim. Kirim. Itu kakak. Langsung saja kakak ditulis di bawah pertanyaan ke, langsung ditulis di komen, langsung diketik di komen. Habis kakak ketik komen, langsung kirim. Tidak usah ditulis nama, nggak apa-apa. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari 1 hingga 8 biasanya. Itu diketik. Silakan. Komen ini. Waktunya kakak untuk isi kurang lebih 10 menit kan, cukup mungkin ya, 10 menit atau 15 menit untuk mengisi Padlet. Silakan kakak. Ada yang kesulitan bisa disampaikan.
Belum ada komen yang masuk Kak di Padlet. Ya, silakan Kak Gungde. Niki ketika ingin mengenter komentarnya, ini ada disuruh nulis nama nih Kak. Kita tulis nama kita atau Oh, dados Kak. anonim? Oh, nama kita ya. Sama Kak. Oke. Ya, Kak D. Wirke, silakan Kak D. Saya tadi sudah ngirim tapi saya enggak tulis nama Kak Eka. Enggak, saya langsung enter aja. Enggak apa ya? Tidak apa sih Kak, sebenarnya Hmm. tidak apa. Yang coba cek Kak ya. Ya, makasih Kak. Ya, oke. Nanti pertanyaannya akan makin turun ke bawah dia Kakak nih, karena yang atas itu di komen, maka dia akan turun ke bawah layout itu. Sehingga nanti tolong di scroll ke bawah. Oke. Jika memang baru 1, 2, 3, 4, baru 4. 4, 1 di pertanyaan 2. Kan di pertanyaan 2 bisa. Ini akan lebih mudah Kakak. Masih diperbaiki Kak Eka ya? Belum bisa diklik. Nanti bisa nggak? Baik Kakak, ini tampilannya bisa nggak kita diklik? Nggak bisa diklik, langsung klik komen. Kak Alit,
silahkan diisi link Padlet tadi di tiang share kembali ulang. Kita lihat di komen atau di grup WA itu sudah ada link Padlet. Nah, silahkan waktu mengisinya kakak masih kurang lebih masih ada lagi belum 7 menit. Silahkan diisi, dijawab pertanyaan per 1, per 2, 3, 4, 5, 6 kakaknya. Silahkan. Kalau yang komen itu di paling bawah. Komen itu di bagian baru baru pertanyaan 3 baru Bung Dewi Surya yang menulis. Ada 6 pertanyaan kakak.
Kak Foni, pertanyaan nomor 5 sudah, tapi nomor 4 belum. Silahkan Kak di komen, dituliskan di komen. Oke, mungkin 3 menit lagi Kak Git. Silakan. Yang masih kosong kali ini pertanyaan nomor 6. Yang nomor 2 banyak. Yang banyak. Kak Alit dipastikan wonten 6 pertanyaan deh kali ini. Kan ada 6 pertanyaan. Oh iya, pas. Caranya dengan klik komen kan. Jadi caranya di klik komen kalian ketik langsung dengan nomor satunya kita lima, lima. Yang nomor 6 kakak belum diisi, apa yang bisa kakak lakukan kan bahwa kakak jadi guru yang reflektif kan.
Mas, berempat atau kamu pakai nama gitu. Baik kakak, 1 menit lagi, 60 detik lagi ya. Yang tersiap. Baik kakak, silakan uh, mungkin mohon izin untuk kakak yang share screen ya, yang share screen. Jadi pertanyaan tadi akan menjadi inventaris kita belajar bersama-sama, bisa dibaca eh, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, itu bisa kakak gunakan sebagai inventaris bersama. Dan saatnya kita sesi berbagi, kakak. Kita punya waktu 15 menit. Jadi kita punya sesi berbagi sekarang. Apa yang kakak tulis, mari kita bagikan bersama-sama. Kita refleksikan kembali yang mohon ada 6 pertanyaan sudah kakak jawab. Yang izin nanti mohon kepada kakak untuk menjawab pertanyaan tersebut dua orang ya. Jadi yang hadir di kelas ini ada 12, 2 orang yang hadir. Berarti 2 orang setiap pertanyaan 2 orang yang jawab. Jadi izin kakak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini yang mohon kepada Kak Agus Trisnawan untuk menjawab, kemudian dilanjutkan oleh Kak Bung D. Surya. Silakan Kak Agus.
Itu untuk pertanyaan yang pertama. Izin Kak, saya tugasnya ngapain tadi Kak? Putus-putus suaranya. Menjawab Niki aja Kak. Kak Agus Risnawan dulu, kemudian baru Kak Gombe. Di pertanyaan yang sama dari sudut pandang masing-masing. Iya. Silakan Kak Agus Risnawan. Inggih, dari pertanyaan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis. Kalau saya dari modul 1 sampai 1.1 sampai 1.3, materi yang diberikan sangat mempengaruhi saya di saat nanti mengajar, karena ilmu saya dapat itu mungkin kurang, jadinya saya dapat ilmu di saat PKG seperti ini. Kalau kapan yang biasanya saya menulis habis tatap maya ini, saya langsung menulis refleksi yang diberikan setiap materi fasil yang diberikan. Yang ditulis sesuai dengan apa yang ditugaskan dari setiap modul yang diberikan oleh fasilitator. Itu saja Kak Eka yang bisa saya sampaikan. Ya. Maaf Niki karena nggak bisa on cam, lagi bantu di rumah. Oke, siap Kak. Campuran Niki juga. Semoga setelah Kuningan Niki jadi lebih lancar. Oke, Kak, lanjut ke Kak Gombe Surya. Silakan Kak Gombe, pertanyaan yang pertama dari perspektif tertulis. Dari perspektif Tiang, terkait dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi, apa saja yang saya tulis? Selama mengikuti pembelajaran mulai modul 1 hingga modul 1.3, saya menggunakan metode refleksi topi. Biasanya saya menulis refleksi ketika di akhir setelah kelas berakhir. Yang ditulis adalah kejadian yang patut direfleksikan di hari tersebut. Sekian Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya, Kak. Berarti Kak Gombe Surya sudah mencoba model-model yang berbeda gitu ya. Nah, kalau tidak salah di tugasnya yang lihat hanya yang topi berpikir, yang direfleksi dua hanya Kak Gombe Surya yang pakai. Kemudian untuk waktunya berarti kurang lebih sama ya. Nah, terkait yang disampaikan Kak Gombe dan yang disampaikan Kak Agus Risnawan, nah beberapa teman-teman yang refleksikan ya Kak, pada saat melakukan refleksi ada yang masih mungkin soal refleksinya yang masih belum soal di LMS belum dipahami. Jadi yang direfleksikan beberapa kakak-kakak merefleksikan bagaimana mengajar di sekolah gitu ya. Jadi bagaimana murid diajar gitu ya. Jadi padahal yang ditanya adalah bagaimana proses kakak-kakak mengikuti pembelajaran PKG PJOK ini. Bagaimana kakak-kakak memahami materinya, bagaimana kakak-kakak melakukan proses belajarnya, tantangannya seperti itu. Nah, nanti ke depannya dicermati lagi ya. Nah, berikutnya pertanyaan kedua yang urut sesuai dengan nama yang muncul di peserta yang ada di layar saya, kakak. Kemudian Kak Sukendra hati-hati, anaknya masih motornya jalan. Kemudian Kak Kadek Irawan, sarang Kak Komang kelas 3. Silakan satu pertanyaan ini dijawab bergantian, mulai dari Sira. Kadek Irawan atau silakan. Siap. Yang satu niki bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saya yang tulis? Jantos Kak.
Sepertinya salah nih, Ki. Sama kayak itu. Nah, Soalnya yang sama pertama tadi. ya. Oke. Salah nih, Ki. Yang ganti pertanyaan. Oh, oke. Siap. Yang ganti pertanyaan. Oke, salah. Delete. Ya, ya. Ini Kakak. Ya, silakan. Oke. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya mulai menulis refleksi? Ini kan, Ge? Oke, ya. Silakan, Kak. Bentar. Saya menulis refleksi dengan cara berpedoman pada format lembar refleksi yang diberikan di gini yang MS-nya. Saya menulis refleksi setelah akhir kegiatan. Yang saya tulis adalah jawaban dari pertanyaan yang ada pada lembar refleksi tersebut nih yang saya buat. Oke, semua Kak. Baik, siap Kak. Nah, sekarang Kak Komang Swastika mungkin bisa menambahkan apa yang muncul mungkin belum disampaikan. Kak Irawan. Oke, terima kasih. Yang pertama, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaan yang saya dapat pada saat menulis refleksi yaitu sangat bagaimana perasaan saya selama yaitu sangat di sini saya buat yaitu sangat senang dan mengasihkan. Yang nomor dua. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi itu sangat senang dan mengasihkan karena di dalam refleksi saya bisa menjelaskan yaitu menerangkan tentang permasalahan yang ada pada materi pembelajaran. Nah, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nah, yang muncul yaitu permasalahan dan ide pokok apa yang ada di refleksi itu aja, Kak. Terima kasih. Baik, Kak Komang, sekarang Kak Ada Irawan, terima kasih. Berarti adakah yang punya perasaan lain, Kak? Kalau saya dulu yang saya sampaikan perasaannya bingung merangkai kata-kata. Kalau saya, mungkin ada ya Kak yang lain. Silakan Kak. Kak Alid, silakan Kak Alid untuk pertanyaan ini. Selamat malam, terima kasih Kak Eka. Kalau saya melihat dari pertanyaan, berarti perasaan pasti senang. Yang kedua, pikiran apa yang muncul di pikiran setiap kegiatan pasti kan ingin perubahan perilaku yang akan saya lakukan terhadap pola pembelajaran di sekolah. Itu aja Kak Eka, terima kasih. Luar biasa Kak Alid, perubahan. Yang kekal di dunia ini hanya perubahan, kan Kak Alid ya. Oke, silakan Kak Wirke, tapi Kak Wirke dulu nanti lanjut Kak Dongki. Oke, terima kasih. Jadi perasaan saya adalah dalam perasaan sangat dalam melakukan refleksi semangat ya. Saya melakukan refleksi dengan dengan semangat. Kemudian perasaan saya adalah saya melakukan proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagaimana proses pembelajaran sudah berlangsung? Yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana proses pembelajaran yang sudah berlangsung, di mana kekurangan yang dilakukan dalam penyampaian materi ajar. Nika mantan Kak Wirke. Nggih. Nah, siap. Berarti begitu menulis refleksi langsung ingat saya kan dia ngajin ke sini kan. Kak Gongde mantan yang disampaikan Kak Gongde. Tambahan sama seperti rekan-rekan yang lain ketika menulis refleksi mungkin senang, apalagi setelah mendapatkan berbagai macam metode refleksi yang didapatkan dari LMS ini.
tentunya berbeda dengan jawaban Tiang yang ada di Padlet, Kak. Sejujurnya, ketika menuliskan refleksi itu yang ada di dalam benak Tiang itu hanya kesulitan dalam merangkai kalimatnya, guys. Tentunya ada sisi-sisi saat-saatnya kita kesulitan merangkai kalimat. Sebenarnya kejadiannya udah ada di kepala, tapi ketika kita mendefinisikan kejadian tersebut, jadinya ada sisi kesulitan saat menulis atau mendefinisikan dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Oke, semua Kak Lumbe. Kakak mungkin memang kalau orang lain ataupun sebagian besar dari diri kita atau teman seprofesi, kita itu membranding bahwa diri kita agak sulit dalam merangkai kata-kata gitu nih. Kalau memang praktis kita memang praktek kita memang lebih mudah untuk memahami. Nah, sehingga kalau kakak-kakak berkesempatan tugas-tugasnya dicek lagi setelah jam nilai, itu ada komen-komen kakak-kakak. Beberapa kakak-kakak yang komen, kakak-kakak dapat menuliskan refleksi dengan kata-kata yang lebih casual atau semi formal. Nah, itu kalau nggak salah ada beberapa kakak yang saya komen seperti itu, yang artinya tidak harus formal. Kakak. Biasanya yang membatasi dan menyulitkan kita adalah bagaimana menyampaikannya dengan formal. Gitu ya. Itu yang sulit. Tapi kalau bagaimana menyampaikannya dengan casual, yang yakin akan lebih mempermudah dan meringankan kakak dalam menulis. Seperti misalnya, saya biasanya tidak begitu. Itu bahasa yang casual, itu bukan bahasa yang formal. Atau saya lakukan seperti biasa aja kok, ada gitu-gitu tuh. Nah, itu bahasa-bahasa casual. Itu tidak apa Kak dalam tugas refleksi nih, Kak nih. Secara sistem itu tidak dinilai wah jelek gitu tidak. Justru original, artinya itu terlihat asli tulisan sendiri. Oke. Jadi sekali lagi kalau bisa kalau memang ada sesi kolaborasi ataupun sesi berbagi, nanti dibaca tugas temannya itu silahkan ditulis lagi dengan bahasa sendiri yang biar agak casual sedikit. Kalau saya menyebutnya casual atau semi formal itu agak casual sedikit, itu justru menjadi nilai plus karena apa? Karena balik lagi original itu dikerjakan sendiri ya. Terima kasih ya kakak. Bukan berarti yang formal, penuh teori dan lengkap itu nilainya tinggi, tidak selalu kakak. Karena seperti yang sampaikan di pertemuan pertama, penilaian yang tertinggi adalah setengah dari nilai itu adalah nilai originalitas. Juga kakak. Setengah dari nilai itu adalah nilai originalitas atau nilai keaslian membuat tugasnya sendiri atau seperti itu. Oke, baik kakak. Yang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini 2 orang yang mohon menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga silahkan Kak Nengah Murdi, Kak Subagia. Kak Nengah bisa Kak Nengah? Kak Nengah Murdi. Apa situasinya memungkinkan? Sepertinya agak sulit disampaikan di grup. Mungkin Kak Subagia nih sendiri, solo. Silahkan Kak Subagia. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan? Itu perspektif saya, hal yang lebih baik saat menulis refleksi, kita dapat lebih memantapkan materi yang kita dapatkan dan dapat sebagai bahan evaluasi. Tantangannya situasi dan kondisi di lapangan saat proses pembelajaran, Kak. Terima kasih. Oke, karena Kak Nengah Murdi tidak ada, terima kasih Kak Subagia. Adakah yang teman-teman ingin menyampaikan apa yang menurut Kak menjadi lebih baik? Ya, silakan Kak Dewirke. Terima kasih Kak Eka.
Jadi hal-hal yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi adalah saya tahu kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian yang menjadi tantangannya adalah saya belum menguasai proses pembuatan refleksi karena belum terbiasa melakukan refleksi. Oke Kak Eka, terima kasih. Siap Kak Dewirke. Terima kasih banyak. Nah, Niki memahami kekurangan kelebihan. Niki lah memang senjata atau makna dari refleksi. Kemudian tantangannya belum terbiasa. Nah, Niki seperti Kak D dapat HP baru nih. Nah, seminggu 2 minggu pertama tidak tahu tombol close di mana, tombol home di mana gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu Nika jadi terbiasa gitu Kakak ya. Jadi kata terbiasa itu obatnya waktu. Nah, gitu ya. Jadi kata terbiasa ini obatnya waktu. Seiring berjalannya waktu dengan semangat Kakak 3 bulan ke depan mungkin sudah jalan 2 minggu, 3 bulan ke depan masih lagi 2,5 bulan kurang. Kakak yang yakin kata tidak terbiasa itu akan hilang dan menjadi biasa. Ya, terima kasih Kak Dewirke. Kemudian yang lanjut kepada Kakak, ini sesi berbagi saja Kakak ya. Kita saling mendengarkan, saling menyimak. Ini berikutnya, nah silahkan yang di sesi ini yang dapat tugas adalah Kak Budi, apa bisa Kak Budi? Niki sedang, siapa tahu sedang bersama dokter, nanti Kak Sukendra sepertinya juga sedang di jalan. Kak Budi bisa Kak Budi? Nah, sepertinya Kak Budi tidak bisa. Kak Sukendra juga tadi sudah menyampaikan anaknya wonten kendala di jalan, mungkin sedang perjalanan. Nah, dikit yang open ke forum, ke floor gitu istilahnya. Buka ke floor, kira yang mau menjawab satu orang. Silahkan. Kak Dewirke sampun, Kak Agung sampun, nah yang lain lah. Silahkan. Bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi yang dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, kakak dalam menulis tugas refleksi kemarin, kakak buka LMS, sudah scroll ke bawah nggak kakak? Rubriknya apa yang diminta? Kira yang belum, tidak apa, raise hand. Tidak atau belum tahu sama sekali refleksi ini dinilai seperti apa? Gitu. Coba kakak, ada yang belum sama sekali ya? Coba izin ya, share kakak ya. Ini saya stop share. Belum lanjut ke pertanyaan selanjutnya agar lebih jelas. Ini kakak, ini masih tampilan dari Fasil. Kalau di sini di kirinya masih banyak coba yang nah ini tampilan sama seperti kakak. Jadi misalnya refleksi yang terakhir, refleksi pembelajaran berdiskusi. Klik kakak. Biasanya langsung kerjakan tugas atau kakak scroll ke bawah. Kalau kerjakan tugas, biasanya, bukan sih. Kalau enggak, bukan yang ini jawab. Yang tiang maksud adalah paling Nah ini kakak, rubrik penulisan refleksi.
Nah, ini memang di pertama kakak download. Oke, oke. Ini benang pertama kakak download, tolong ini diperhatikan ya kakak nggih. Saat menulis refleksi dalam waktu penilaian, saya juga membaca dan harus melihat apakah poin-poin ini ada. Nih, apakah poin-poin ini ada? Apakah poin-poin ini ada? Kakak ya, saya sampaikan dari sekarang, nanti saat menulis refleksi, utamanya refleksi yang paling terakhir nanti kakak, mungkin seminggu sebelum tatap muka, itu ada refleksi 1.6. Itu kakak-kakak jangan sampai salah memahami instruksi. Refleksi 1.6, kakak-kakak nanti akan diminta merefleksikan dan mengaitkan ke semua modul. Artinya 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.6 itu harus ada. Harus ada yang disampaikan dan mengaitkan dengan materi tersebut. Itu nanti ini indikator ya, proses software. Nanti di refleksi 1.6 kakak harus wajib mengaitkan semuanya. Indikatornya sudah kakak download di dokumen yang paling pertama. Juga tolong pastikan setiap menulis refleksi indikator tersebut digunakan. Baik, yang izin langsung share screen. Nah, adakah kakak ini silahkan siapa saja boleh lah. Bagaimana kakak menggunakan rubrik, kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri. Kakak menilai sendiri nih, refleksi terakhir. Apakah sudah bagus, sesuai harapan, atau belum terkait rubrik. Silahkan kakak, mungkin ada yang mau berbagi. Ada yang mau berbagi kakak rubriknya itu seperti apa? Kakak-kakak, menurut kakak, refleksi kakak-kakak, apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum? Ada yang kira mungkin merasa mungkin begini aja. Di kolom chat, skala 1 sampai 10, kakak-kakak tolong tulis apakah refleksi kakak-kakak sudah sesuai rubrik. Silakan 1 sampai 10 kakak nilai. Diri kakak 1 sampai 10 kakak nilai diri kakak apakah refleksi yang diberikan sudah sesuai rubrik atau belum. Silakan. Di kolom chat 1 sampai 10 apakah sudah sesuai rubrik atau belum. Ketik berapa nilai kakak 1 sampai 10. Langsung diketik angkanya aja kakak. 1 sampai 10 nilai kakak berapa? 4, 5, 6, 7. Silakan. Menurut kakak-kakak yang menilai self assessment, nilai diri sendiri. Waduh kak deh. 3. Yang lain silakan, yang lain. Masih tidak melihat rubrik saya bikinnya Kak Eka. Cuman ada di awang-awang aja. Baru paham bagaimana harusnya. Siap kakak, ya. Lanjut, kira mana Niki Wenten 5/10 ya, nilai aman. Oh Kavoni 6, oh ada. Tidak, belum yang 8 ke atas yang berharap teman-teman. Adek 5. Wah, nilai aman semua nih. 5.
Andi 5, Mas Asrika 5, rata-rata 5 ya. Oh, ini, ini namanya nilai aman ini kakak. Nilai aman namanya ini. Kalau kalau jadi pemain sepak bola, pokoknya nyari tempat yang paling santai ini nih, paling aman. Jadi Defend. di, di defense, di back. Ya, oke. Kakak Bertahan paling tapi aman. cadangan, main cadangan paling aman. Jadi kakak untuk nilai yang buka aja kartunya. Kalau kakak tidak ada yang nilainya jelek, tidak ada yang nilainya 5 itu kakaknya nggak ada. Jadi yang nilai kakak nggak ada nilainya 5. Itu kenapa? Karena selama itu original, itu nilainya 50. Jadi setelah itu baru ditambah nilainya. Selama itu original kakak ya. Selama itu original. Kalau yang baca, yang jadi nggak langsung nilai. Yang buka peserta 1, yang buka peserta 2, buka peserta 3. Buka dulu satu-satu. Nah, itu kakak akan lihat perbandingannya. Baru mulai ulang dari peserta 1. Peserta 1 itu Kak Gombe Surya. Peserta 1 kalau dia ya, itu baru tiang nilai. Jadi setelah buka semua kan kelihatan perbandingan. Jadi baru tiang nilai, oh ini original 50, original 50. Semua tiang klik kalau original 50. Jadi minimal sudah 50. Kemudian baru nilai berikutnya keterkaitan dengan materi 1, 2, 3 terkait nggak? Berapa poin terkait materi? 3 poin terkait materi, berarti tambah lagi nilai 20. Berapa poin terkait materi? Oh cuma 1, tambah lagi nilai lagi. Jadi akhirnya nilainya tidak ada yang di bawah 50. Pasti di atas semua. Berarti tidak mungkin nilainya 3 atau 30 itu. Aman. Aduh, oke. Oke, Kak, kita lanjut aja ke pertanyaan refleksi. Nah, Tiang mohon yang menjawab ini adalah Kak Made Wardana dan Kak Poni. Silakan. Wardana, silakan. Kak Poni duluan. Silakan. Kak Poni izin, sepertinya headsetnya tidak bermusuhan ya sama laptopnya. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Kak. Oh, baik. Terima kasih kakak untuk waktunya. Saya menjawab bagian sebentar. Pertanyaannya bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi. Yang kedua, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang saya jawab, untuk menulis refleksi yang lebih baik sepertinya saya harus melakukannya dengan continue, artinya terus menerus, dan juga saya perlu untuk membangun dan meningkatkan kemampuan atau skill saya dalam membangun atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang spesifik sehingga saya bisa lebih tajam dalam merefleksikan diri saya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Foni. Jadi Kak Foni sekaligus melengkapi apa yang disampaikan dari tadi bahwa belum terbiasa itu tantangannya, sehingga bagaimana seharusnya ya, ya. Kak Foni juga melanjutkan. Tadi harusnya Kak Foni sama Kak Ade Wardana ya. Kak Ade Wardana, kondisi aman? Kalau bisa jawab pertanyaan ini. Oke, sepertinya kurang ini kurang memungkinkan. Baik,
pertanyaan terakhir, Kak. Pertanyaan terakhir. Kita berbagi pertanyaan terakhir yang belum tercatat hanya Kak Dewirke. Silakan Kak De. Nah, pertanyaannya. Saya Kak Eka. Ya, ada yang belum ditunjuk. Nah, tadi kan Kak De sukarela. Yang awal yang belum yang ditunjuk ini pertanyaan. Baik Kak Eka, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah dengan berusaha merefleksikan diri dalam proses pembelajaran sesuai dengan rubrik dan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang diperlukan. Siapa yang bisa membantu saya, yaitu teman sejawat, kemudian ada juga KKG PJOK di Kecamatan dan Sasaran dan Kepala Sekolah. Sekian Kak Eka, terima kasih. Siap Kak De. Nah, ini jawaban yang paling yang paling ditunggu, pertanyaan yang paling ditunggu dan jawaban kita, siapa yang bisa membantu ya. Kita di guru olahraga kan terkenal saling bahu membahu kan. Yang kalau tidak salah dengan Kak Dewirke kemarin nyarengin rapat dan Pak Pengawas, rapat persiapan forjar Kak, ini khususnya SD di Densel, dan Pak Pengawas menyampaikan arah penggunaan dana BOS gitu Pak ya. Ada ya, kan sangat menggebu-gebu dan provokatif. Jadi kakak-kakak jangan salah bahwa ternyata kakak-kakak kalau membentuk kelompok belajar sama guru olahraga, kalau misalnya rombelnya besar, atau kakak-kakak membuat kegiatan rapat rutin di KKG Gugus, dan itu ada suratnya undangan ke sekolah, maka itu bisa didanai dari dana BOS selama rapat tersebut berfungsi untuk produktif. Salah satu produktif artinya seperti ini, lakukan refleksi pembelajaran, itu dituliskan di sana, atau seksi forum diskusi perbaikan pembelajaran gugus A atau gugus B, itu bisa. Undangannya bunyikan begitu, maka itu bisa didanai dari dana BOS. Nah, sekarang bagaimana komunikasi internal, bagaimana komunikasi internal, sehingga itu bisa berlangsung. Selama ini kan misalnya rapat KKG gitu, itu tidak dianggap kegiatan yang perlu dana BOS. Kemudian biasanya kalau kegiatan yang rutin seperti Bori, Forjar, anak-anak, kita bangun kompetensi guru melalui forum diskusi dan forum komunitas profesi itu bisa. Nah, kita manfaatkan forum komunitas profesi ini untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa bantu saya untuk pastikan saya menjadi yang reflektif. Nah, kalau kita tanya ke guru kelas, kok yang ngajar di bola kecil, pasti nggak bisa jawab mereka kan begitu ya Kak. Nah, justru yang pasti yang bisa jawab adalah teman-teman kita di PJOK, sama di PJOK. Sehingga buatlah rapat-rapat tersebut yang tujuannya kalau kakak buka lebih detail di penilaian kinerja PMM, di sana ada observasi praktek pembelajaran rekan sejawat. Nah, kakak bisa lakukan observasi. Nah, terkait itu caranya gimana? Yang tidak harus kakak-kakak Kak Dewirke misalnya datang ke Kak Komang Swastika pada saat pembelajaran, sehingga Kak Dewirke meninggalkan pembelajaran.
Jadi yang untuk mengobservasi pembelajaran kelompok. Tidak harus seperti itu Kakak. Kakak bisa, kakak kan ada tugas video kakak ya. Coba dilihat di LMS, kalau tidak salah tugas video kakak-kakak itu dikumpulkan tanggal 8. Coba dicek lagi. Tanggal 8 bersama RPP-nya kalau tidak salah. Coba dicek kakak. 30 menit video, 30 menit yang tanpa di-cut. Rekaman pembelajaran 30 menit yang tanpa di-cut. Itu kalau tidak salah RPP dan rekamannya itu tanggal 8. Artinya begitu masuk tanggal 7, rekam, atau tanggal 8 paginya rekam. Silakan kakak dicermati, LMS-nya dibuka-buka. Nah, rekaman itu bisa kakak bawa ke KKG Gugus. Jadi, buatkan sesi observasi praktek mengajar. Nah, seperti itu. Buat foto-fotonya, kemudian buat laporannya, upload di PMM 4.4. Jadi, itu bisa seiring sejalan PKG ini dengan PMM. Begitu kakak yang izin software. Baik kakak, kakak sudah merefleksikan bersama bagaimana kakak melakukan refleksi. Kakak ada waktu juga 4-5 menit, kakak lakukan refleksi sehingga balik ke yang kakak bahas tadi bahwa kakak memberikan hanya belum ya. Nah, tinggal coba bagaimana supaya seperti itu kakak. Jadi lama-lama juga terbiasa dan akan menjadi guru yang aktif. Nah, yang sampaikan kembali kakak bahwa kegiatan tolong dicek due date di LMS dan tolong disampaikan ke kakak. Jadi kalau kakak atau teman-teman yang lain, Pak, tolong kehadiran tatap maya itu tolong di hadir gitu ya. Dalam kondisi seperti apapun, kalau sulit bisa dikomunikasikan. Misalnya yang Sukendra harus ada yang dikerjakan, harus ada yang dilakukan dan itu dan sifatnya itu tidak apa di Mahayana di dalam hidup hari. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa lakukan kakak tidak usah khawatir dan jelas kakak sempat login masuk itu seperti yang bilang tercatat otomatis. Nah, itu kakak jadi jangan sampai tidak tercatat masuknya. Walaupun Zoom-nya Google Meet-nya hanya misalnya 90 menit, kakak ternyata begitu masuk ada terkendala sinyal, kemudian atau ada satu hal yang lain, yang harus keluar sehingga tercatat seperti tercatat itu penting. Oke, Kak Alid, silakan Kak Alid. Selamat malam Kak Eka. Kalau yang mulai buka-buka MLS itu sering ada muncul misalnya ada dalam pertanyaan itu situasi 1, situasi 2. Itu kan merupakan pertanyaan apa itu kita isi langsung sesuai dengan materi yang kita baca dan kita download dan upload kembali. Apa sekedar lewat aja itu loh Kak Eka biar kelanjutan dalam membaca modul biar saya paham. Terima kasih Kak Eka. Oke, Kak Alid. Nah, terkait situasi 1, situasi 2 itu, nah silakan mungkin kakak ada yang bisa membantu karena ini tampilan LMS kakak terus terang yang tidak ikut menjawab, jadi takutnya salah memberi masukan. Nah, sambil yang buka-buka, mungkin kakak ada yang bisa membantu
membantu Kak Alif situasi 1, situasi 2 itu seperti apa dan bagaimana penyebabnya. Silakan Kak. Terkait LMS. Situasi 1, situasi 2 yang kira apa pertanyaannya Kak Alif biasanya? Ada ceritanya atas mungkin Kak Gumpi bisa bantu nggak? Maaf Kak Eka, putus-putus apa internet saya yang jelek ya? Putus-putus suaranya Kak Eka. Sepertinya internet saya yang jelek Kak. Internet saya. Kak, Ya Kak. kalau Tiang melihat pertanyaannya suatu gambar 1 misalnya ada di sana ditunjukkan gambar situasi 1 dalam penilaian gerakan push up, sit up, back up kan gitu Kak. Nah, sekarang ini ada 2 pertanyaan A dan B. Apa itu perlu dijawab atau kita sekedar tahu refleksi gitu loh Kak pertanyaan Tiang. Terima kasih Kak. Oh, baik Kak Alif yang paham. Jadi di LMS itu ada situasi 1, situasi 2. Nah, itu dijawab tidak harus sesuai materi Kak ya. Kak Alif ya. Tidak harus sesuai materi, itu artinya dijawab sesuai pendapat pribadi Kak Alif. Izin Kak Alif yang sambil off cam karena sepertinya suara yang putus-putus. Kalau yang pakai kamera. Jadi situasi Kak Alif saat menjawab itu bagaimana ada di pikiran itu aja. Jadi tidak usah panjang-panjang atau juga tidak usah teoritis, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana pemahaman itu. Terus Kak Dek Irawan silakan Kak Dek. Izin yang oke. Nggih, berarti sesuai menjalankan kriteria nih kan beli sesuai dengan yang 1 2 nih kan sesuaikan nih kan dengan masing-masing Ya. berarti. Ya. Ya. Jadi biasanya urutannya Kak yang coba ambil share screen ya. Screen. Ini tampilan kakak ya. Ini tampilan kakak di LMS kakak kurang lebih. Nah, yang agak putus-putus ini. Kalau share screen, apa sudah jelas suaranya kakak bisa ininya ikon jempolnya Putus. putus kakak ya. Aduh. Putus, Kak. Mungkin seberapa yang bisa ditangkap begitu dulu kakak ya. Untuk materi kakak ini. Nah, di sini di semua modul yang tampilkan ini. Nah, ini modul 1.1. Oke, bisa dikecilin dulu kakak biar tidak rame atau tutup semua biar nggak buka ke semuanya. Itu bisa. Dan di 1.1 misalnya. Ini sudah lewat ya. Nah, di elaborasi atau di pendahuluan. Nah, yang 1.1 yang sekarang ada. Nah, pembelajaran 1, elaborasi isi. Kalau elaborasi isi ini biasanya adalah materi-materi kakak. Tapi di tengah-tengah materi ini, nanti kakak ada yang harus dijawab. Misalnya, elaborasi 2, 1, 3. Nah, ini kan kakak baca, kemudian lanjut. Ini bisa di-download kakak ya. Ini si modul bisa di-download. Kemudian 3. Ini juga modul 4. Ini modul 5. Oh, ternyata ini modul semua ini. Ya.
pembelajaran berikutnya. Yang itu ini dibaca saja. Ini materi dibaca. Next. Materi saja. Diskusi. Karena tampilan saya berbeda. Seperti ini kakak. Kalau yang namanya diskusi ini harus dijawab sepemahaman kakak saja. Oke. Terus kalau yang disampaikan, nah ini terlihat siapa yang menjawab. Sepemahaman kakak saja. Namun yang disampaikan Kak Alid itu kalau tidak salah, dulu sempat saya juga mengisi pada saat jadi peserta, itu harus dijawab kakak sesuai pemahaman kita, tapi biar nggak melenceng dari apa topik yang dibahas. Nah, tapi tidak harus sesuai dengan isi modul banget gitu, nggak harus. Artinya sepemahaman kita. Nah, oke. Khalid, seperti itu Khalid, tapi aman Khalid. Oke, luar biasa. Oke, kakak, fitur emot icon yang di bawah ini silahkan dimanfaatkan kakak. Silahkan. Biar lebih seru tampilan layar kita. Baik kakak, itu saja dari yang terkait refleksi. Kita sudah lewat jam. Ya, kita tutup dengan penguatan dari kakak-kakak yang belum tadi mungkin Kak Murdi, bisa Kak Nengah? Kak Murdi, kemudian kita tadi Kak Kadek Irawan, yang mohon Kak Kadek kita tutup refleksi niki dengan penguatan dari kakak dari Kak Kadek dengan pertanyaan pemantik, apa yang Kak Kadek dapat selama berefleksi dan bagaimana saran Kadek untuk agar berefleksi nanti ke depannya dalam menjawab tugas refleksi menjadi lebih lancar. Silakan Kak Kadek. Izin Pak, izin Kak, izin jawab ya. Kedengeran Kak? Kedengeran? Kedengeran. Kedengeran ya. Untuk kedepannya nih ke yang dapat belajar lebih baik nih tentang refleksi, bisa lebih tahu lagi tentang refleksi, apa itu refleksi, bisa lebih memahami dan bisa mengucapkan kata-kata yang lebih baik lagi dalam refleksi dengan menggunakan pribadi yang masing-masing bisa dipahami oleh kakak dan lain-lain dalam merefleksikan diri sendiri dalam pembelajaran MLS niki dari tiang nih kakak semua. Terima kasih kakak. Siap, kedengaran. Agak sedikit putus tadi di tengah, tapi secara keseluruhan bagus. Baik kakak, untuk materi berikutnya 1.4 yang izin ya, yang off cam ya, biar lebih jelas. Materi berikutnya 1.4 itu adalah isu-isu sosial dalam PJOK. Nah ini sangat menarik kakak. Tolong dibaca dulu baik-baik materinya. Apa itu isu-isu sosial dalam PJOK? Salah satunya adalah isu eksklusivitas. Nah, PJOK ini dinilai terlalu eksklusif. Terus isu adil gender. Kemudian artinya bahwa PJOK ini dinilai hanya lebih sering disenangi oleh murid yang laki-laki saja. Atau ada materi-materi yang kita ajarkan murid justru menjadi anti, satu kelompok murid menjadi anti. Contoh misalnya sering sepak bola anti
dari peserta putri, dan kalau senam peserta putra yang nampaknya antipati terhadap. Nah, silahkan, materi ini sangat menarik buat dibaca dan sangat membuka wawasan kita nanti, materi 1.4, dan ini akan sangat aplikatif. Materi 1.4 sampai 1.6 nanti kita sudah akan bicara ke aplikasi bagaimana pembelajaran. Yang 1.4 itu isu-isu sosial di pelajaran PJOK, seperti yang saya sampaikan tadi. 1.5 itu pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian 1.6 itu pengembangan rencana pembelajaran. Yang mungkin sudah pernah dengar atau belum, dengan model backward design. Membuat modul ajar dengan backward. Nah, Kakak yang ingatkan, tolong dibuka di LMS bahwa pengumpulan tugas video itu ada batas waktunya. Nah, Kakak silahkan dicoba membuat videonya sesegera mungkin begitu masuk Kakak. Kalau yang harapkan hari Senin jam pelajaran pertama, kalau memang sudah itu langsung dibuat saja hari Senin. Nah, kalau tidak salah itu harus sudah diupload tanggal 8. Kalau nggak salah, coba yang share itu kakaknya. Dan di jadwal. Nah, kakak kalau tidak salah tanggal 7 Oktober buatkan di 7 Oktober kita akan berhenti. Nah, tanggal 8 ini lakukan asinkron. Ini sepertinya lakukan ini kalau kita cek di LMS ini 1.4, 8 ini adalah upload tugas. Kalau nggak salah nih, upload tugas video 8 Oktober. Nanti yang baris kanan itu kita yang gelombang 2. Gelombang 2 yang paling kanan. Putus kakak. Kalau share screen terputus-putus suaranya. Kakak yang 8 Oktober tadi ada lakukan gitu ya, 1.4 lakukan gitu tulisannya. Itu kalau tidak salah adalah pengumpulan video. Tolong dicek kakak di LMS. Kalau bisa video sudah dikerjakan hari Senin. Jadi tanggal 8 tinggal upload atau hari Senin langsung upload. Videonya berupa video yang tidak di-cut. 30 menit saat kakak-kakak mengajar, mencerminkan pembukaan, isi, dan penutup dalam 30 menit. Sikat-sikat aja kakak-kakak. Jadi seperti micro teaching. Jadi seperti pembelajaran micro teaching atau praktek mengajar di kampus dulu. Waktu praktek mengajar dengan teman-teman di kelas. Jadi kan disingkat-singkat. Tapi RPP-nya bukan RPP 30 menit kakak-kakak. RPP-nya full atau modulnya full, satu pertemuan, tapi saat praktek ngajarnya di sini. Ya, itu kakak, dan videonya disimpan kakak. Nah, itu yang mohon. Kalau nggak salah sampai modul 1.6 itu ada 2 video yang akan kakak buat, dan video tersebut di saat tatap muka itu akan dibahas dan dinilai di tatap muka. Baik Kak Dewirka, silakan Kak Dewi. Terima kasih Kak Eka. Videonya itu apakah ada bergerak atau boleh kameranya diam Kak Eka? Artinya di satu tempat pakai alat, kemudian posisi pengambilan videonya di satu tempat aja, atau harus kita bergerak? Nah,
Kakak videonya itu bebas, boleh diam di satu tempat, boleh bergerak, tergantung kondisi mengajarnya kakak-kakak. Nah, misalnya pengajar yang biasa tidak banyak berpindah itu senam lantai itu kan tidak banyak berpindah, gitu ya. Tapi kalau misalnya sepak bola gitu, pasti kita akan berpindah. Nah, jadi disesuaikan. Nah, yang penting catatannya kalau tidak salah adalah suaranya jelas. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kalau kita bergerak tapi kameranya diam dan hanya mengandalkan suara dari rekaman, misal kita merekam pakai HP, itu jadinya saat kita menjauh dari HP maka suaranya akan mengecil. Nah, jadi saran Tiang ada yang membantu merekam sehingga rekamannya ini ikut bergerak. Jadi rekamannya ikut bergerak dan suaranya bisa terdengar dengan lebih jelas. Nah, kakak-kakak bisa juga memanfaatkan alat voice recorder atau mikrofon itu bisa, yang Bluetooth itu bisa. Silakan. Ya, Kak Ardi, silakan Kak Ardi. Pak, untuk pembuatan videonya itu harus 30 menit ya, Kak? Nggih, Kak. 30 menit. Yang kalau bisa jangan lebih. Kalau kurang dari 30 menit gimana, Kak? Soalnya kemarin kan Tiang sudah sempat membuat nih ke. Nah, kalau kurang itu sepertinya ada rubriknya, yaitu nilainya nanti akan terpengaruh. Nah, kalau lebih juga itu berpengaruh itu, Kak. Nah, Kak D, gitu Kak Ardi kira-kira. Nah, Kita semua, Kak. Kak Dewi Rika, ya silakan. Terima kasih Kak Eka. Jadi tiang sedikit kendala niki untuk pengambilan video karena hari Senin niki tiang jeda pertama masuknya, kemudian hari Selasa dan Rabu itu sudah ada lomba-lomba, kemudian hari Kemisnya kemungkinan ke lapangan renon gitu untuk ke Bajra Sandi. Nah, sedikit kendala tiang, mudah-mudahan tiang bisa akan tiang usahakan. Terima kasih Kak Eka. Oke, siap tadi. Jadi waktu due date-nya atau batas pengumpulannya itu tidak bisa bergeser kakak-kakak. Jadi kalau ada kendala dikondisikan, yang kemarin seperti yang sampaikan pada saat liburan yang terpaksa harus mau WA anak-anak yang bisa. RPP-nya kelas 5, tapi anak-anak yang datang kelas 4, 5, dan 6. Nah gitu ya Kak. Dan 4, 5, 6 itu pada saat liburan jumlahnya yang bisa datang itu hanya 15. Jadi diiming-imingi itu minum dan snack setelah perekaman. Makanya yang merekamnya tidak lama-lama, hanya 30 menit dan tidak mengulang. Karena nanti snacknya minta nambah. Nah. jadi yang rekam apa adanya, yang kumpul apa adanya. Karena memang diminta itu tidak ada cut. Jadi tidak apa, salah bilang itu kalau nggak salah, waktu itu yang ada salah bicara apa, begitu. Jadi natural aja, itu terekam dan itu tertutup. Tidak masalah. Nah, caranya yang enak itu diupload di YouTube, Kak Ngih, diupload di YouTube, kemudian link YouTube-nya yang disematkan. Nah, atau nanti Tiang kasih tahu bagaimana caranya, bukan hanya link, jadi YouTube-nya bisa tampil di LMS. Nah, itu nanti ada embed item namanya. Jadi itu nanti Tiang coba buatkan cara. Oke, itu Kak, nanti lagi nggak bisa kita tutup hari ini. Ya Kak Agus, silakan Kak Agus. Terima kasih Kak. Kalau Tiang kan karena Niki sekolah olahraga di lapangan renon, apakah nggak terganggu nggak ya kalau untuk bikin videonya? Ya nggak kelihatan atau ramai lah karena kan lapangan umum nih Kak. Ke Pak Eka, Kak Eka. Nggih, Kak Agus. Jadi Tiang rasa kalau di renon tidak masalah, mungkin suara agak noise gitu ya.
Tapi kalau bisa disetting saja saat anak-anak lari, karena ini 30 menit, jangan larinya jauh-jauh, keliling lapangan renon semuanya itu jangan. Jadi buatkan aja dia saat pemanasan itu batasan dengan kon, mungkin konnya 5 ya 20 meter kali 20 meter lari di sekeliling itu saja. Jadi kalau terlalu jauh nanti kan susah gitu. Apalagi gurunya ikut lari, nah itu susah. Kameranya diam, nah susah. Oke, Nikel kakak Agus. Iya, sukses. Oke. Untuk suara noise itu bisa diakali dengan mikrofon Kak, Bluetooth yang dicantel di apa namanya dicantel di baju. Cuma ada strategi teman saya menggunakan 2 device. Dia satu kamera untuk merekam, kemudian satu HP-nya untuk merekam suara. Nah, itu bisa cuma kakak-kakak membutuhkan skill editing di sana atau membutuhkan orang yang bisa edit menggabungkan dua itu. Nah, sedangkan saya lebih memilih saat itu ke aksesoris HP, ke toko aksesoris HP, beli yang paling murah waktu itu 120 mikrofon Bluetooth. Jadi tinggal ditelak ke HP-nya, Bluetooth-nya, kemudian ditempel di kerah baju, mending itu daripada saya ngedit video. Itu bagaimana Kak Wirka? Silakan Kak Wirka. Terima kasih Kak. Mohon maaf Kak yang lain, saya sedikit melit Niki. Apa namanya? Bisa yang ambil sore Kak? Oh, dados Kak, bebas. Iya, sore kebetulan yang ada pembinaan poli, sekalian yang ambil model ajarnya permainan bola poli. Dados Kak, boleh sore boleh. Kebetulan yang itu waktu itu justru pada saat libur Kak. Nah, libur aja boleh apalagi sore kan. Nggih. Jadi ya aman Kak deh. Semua Kak semua. Nggih. Nggih, benten malih Kak agar bisa kita tutup dengan doa. Nah, kalau gitu kita lanjut di grup mantan nggih. Kakak nggih. Nanti tiang mungkin bisa share video saya gitu ya, Kakak yang biasa sebagai. Nah, nggih Kakak, kalau gitu Kak Dewirka tiang lunas tolong sekaligus tutup atau setelah tutup baru kita tutup. Baik. Terima kasih Kak Eka. Mohon maaf sedikit melit nih tiang. Baik teman-teman, kakak maaf. Jadi sudah banyak yang kita dapatkan hari ini dalam proses pikonnya. Mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Lanjut Kak Eka, semua. Oke, yang izin kita foto Kakak nggih. Kita foto satu foto formal dulu. Gaya formal. Gaya formal begini gaya formal. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas gimana? Nah, oke. Calon. Siap, 1, 2, 3. Oke Kak Agus, bolanya di bawah. Sambil juggling nanti Kak. Siap. Terima kasih Kakak, izin selamat malam, Sajang Kuningan besok bangun pagi nganter istri untuk aturan ke Pura-Pura, mau pagi-pagi mungkin. Ya Kak Gungde yang belum punya istri. Gungde sudah berkeluarga Kak Gungde? Oh, dulu nggak. Mungkin Kak Gungde bisa lebih tenang. Silahkan Kakak, kalau gitu silahkan live. Yang konfirmasi lagi, berarti berdua aja yang tidak hadir nih. Ini ya. Berdua ya. Berdua yang tidak hadir. Kak Agus Triana sareng Kak Sunartayase. Ya. Oke, baik Kakak, izin yang
end meeting-nya nggih. Dia stop. Oke, silakan Kakak.